Saudaraku, saat ini Indonesia sedang dilanda oleh isu besar tentang khotbah dan ajaran dan mazhab baru dari seorang teolog akhir zaman, yaitu yang memperkenalkan mazhabnya Yesus bukan Allah, bukan Yahweh sejati. Sayang, pengembangan teologi pribadi ini sungguh telah melebihi porsi Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Kebablasan melebihi pernyataan-pernyataan Alkitab atas nama apa? Kebebasan eksplorasi teologi di bawah bimbingan Roh Kudus. Nah, kita simak aja lah kitab Ulangan 29:29 yang menegaskan bahwa ada porsi dari Tuhan yang tersembunyi, tetap tersembunyi secret bagi manusia. Dan ada pula porsi manusia yang tidak secret, alias yang Bapa Tuhan kita memang menyatakannya terbuka kepada kita. Ini dijabarkan lagi Yesus secara spesifik di Perjanjian Baru Lukas 10:22, bahwa tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan sebaliknya juga. Tak ada yang tahu siapakah Bapa selain anak, kecuali orang-orang yang sang anak berkenan menyatakannya. Ini jelas sekali. Jadi tak ada seorang pun kecuali yang Yesus berkenan menyatakannya. Maka Yesus pun bertanya kepada murid-muridnya, lihat slide ini, siapakah aku ini? Dan ternyata benarlah tidak seorang pun yang bisa menjawabnya, termasuk murid-muridnya, kecuali Simon Petrus yang berkata, engkau adalah Mesias, artinya juru selamat kan? Anak Elohim yang hidup. Loh, kok Petrus kok bisa? Nah, Yesus berkata bahwa bukan Simon Petrus yang bisa loh. Bukan dari dia atau manusia, melainkan penyataan Bapa lah yang di surga itu kepadanya. Nah, sekali lagi, hanya Bapa dan Anak yang bisa tahu. Itu adalah hukum rumus Alkitab. Tapi para ahli Taurat menolak keras hukum Yesus ini. Tapi, apa kata Yesus? Dan apa kata ahli Taurat? Yohanes 8:41, ahli-ahli Taurat berkata dengan penuh pede, bahkan terkesan sombong dan sok kudus. Dikatakan, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu God. Yang maksudnya satu yang mono mutlak. Nah, sementara apa? Yesus di Yohanes 10:30 justru berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Loh, kok aku dan Bapa? Kok satu di dalam keduaannya? Ini artinya bahwa keduanya being one. One yang plural, yang unified one. Jadi siapakah yang betul tentang Bapa? Ayo, jago-jago Taurat menurut Taurat atau Yesus menurut Injilnya tentang diri Bapa dan Anak. Kita perhatikan saja sejenak ya, betapa sebenarnya tololnya pernyataan sombong ahli Taurat ini yang ditujukan kepada Yesus. Kenapa tolol? Ya tentu saja Yesus tahu persis ya bahwa Bapa Yahweh itu satu, tapi dia justru perlu mengkoreksi makna substansinya bahwa Bapa Yahweh itu echad, yaitu dalam artian being one, satu esa natur yang unified, bukan satu bilangan atau satu yahid atau tauhid, satu mono seperti yang diartikan oleh ahli-ahli Taurat dengan sangat pede itu. Sayangnya di seluruh Alkitab tidak pernah sekalipun disandangkan kata yahid loh. Ingat ya, tidak pernah sekalipun disandangkan kata yahid, satu mutlak itu, kepada Elohim Yahweh, melainkan selalu pakai istilah Yahweh Echad. Ya, karena Echad satu plural dalam kesatuan. Camkan itu hai para ahli Taurat, bertanyalah kenapa begitu. Maka kenapa orang-orang masih merasa begitu terganggu, marah, bahkan mau membunuh Yesus ketika ia berkata tentang dirinya sendiri loh, aku dan Bapa adalah satu. Ternyata Yesus sudah menyodorkan dua sebab utamanya untuk suatu ketersesatan. Ini bagi kita, Yohanes 8:41-43. Sebab yang pertama, Yesus berkata, aku keluar dan datang dari God. Ini luar biasa. Keluar dan datang artinya apa? Artinya asalinya dia, naturnya dia dari God, ya.
Dan sebab yang kedua, kamu tidak mengerti bahasaku dan tidak dapat menangkap firmanku. Nah, ahli Taurat, ya bagaimana kok nggak bisa menangkap firman Tuhan ya. Ini arti aplikatifnya, jangan mentang-mentang kita merasa fasih teologi, linguistik, bahasa ini, bahasa itu, Ibrani, Aram, Yunani, Indonesia, bahkan apapun juga, lalu merasa over pede mengerti bahasa Yesus. Nah, lalu keasikan bebas dan semaunya mengeksplorasi domain privat secretnya jati diri sang anak dan sang bapa. Tidak bisa mengeksplorasi di dalam-dalam tentang dirimu sendiri saja, Anda tidak bakal sanggup ya. Jadi ini harus kita sadarin dan rendah hati. Lebih jauh lagi ya, bahasa Yesus juga sekaligus mengkoreksi istilah tentang dirinya sebagai utusan Bapa. Nah, ini bahasa rank atau hierarki dibandingkan dengan bahasa utusan Bapa. Jadi kita bacakan ya slide ini. Koreksi Yesus tentang bahasa utusan, khususnya di Yohanes 17 ayat 3 yang dibangga-banggakan sama mereka-mereka itu bahwa wah ini adalah utusan bawahan dan sebagainya. Nah, ini sekarang bahasa manusia yang bahasa rank hierarki. Untuk utusan manusia itu, kalau itu utusan manusia, ada 3 hal yang harus dipenuhi. Utusan itu tidak menyatu dengan pengutus. Itu satu. Kedua, utusan itu bawahan pengutus, bukan? Ketiga, sekali diutus, si utusan pergi seorang diri tanpa pengutus, terpisah. Tidak demikian halnya dengan bahasa atau firman Yesus yang bahasa dunia yang untuk utusan Bapa, bukan utusan manusia. Jadi di sini utusan, yaitu sang anak itu, dia jadi hamba. Itu beda peran dengan pengutus bapaknya, tapi menyatu dan diam bersama-sama. Yohanes 10:30 itu kan dikatakan di sini. Yohanes 8:16, aku tidak seorang diri ya, tetapi aku yang utusan ini bersama dengan dia yang mengutus aku. Jadi utusan dengan yang mengutus itu ya bersama-sama, tidak seorang diri terpisah-pisah. Ini luar biasa. Jadi akhirnya kita lihat ya, bukalah mata rohani dengan humble, lurus, simak baik-baik slide yang satu ini. Ada kolom kiri, kanan ya. Di kolom kiri awalnya Yesus membenarkan kesaksian Simon Petrus di Matius 16:16 bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Elohim. Tapi di kolom kanan terakhir sekali kesaksian final Yesus di hadapan mahkamah agama ya, sebelum disalibkan dia. Mahkamah agama ini mahkamah kebenaran final Yahudi, di mana itulah kebenaran yang dianggap oleh orang Yahudi di sana. Maka mahkamah agama ini bertanya kepada Yesus, engkau ini anak Elohim? Dan Yesus lantang membenarkannya. Dikatakan, kamu benar mengatakan bahwa akulah I am. Nah, ini Lukas 22 ayat 70 terjemahan NIV ya. Maaf, ini terjemahan LAI di sini kurang literal persis ya. Jadi akulah I am. Kalau kita jajarkan kedua kolom slide ini, tampak sekali kesaksian yang terang benderang tentang jati diri Yesus yang dibenarkan oleh Yesus sendiri, bahwa dia adalah anak Elohim yang sama dengan I am. Dan I am itu kita tahu adalah Yahweh sejati. Sekali lagi, anak Elohim yaitu I am atau Yahweh. Ini sudah harga mati. Slide yang nama I am-nya, nama jati diri ilahi yang maha kudus itu I am, hanya diucapkan bagi kesatuan dirinya oleh Bapa dan Anak saja. Tidak ada yang lain. Bapa dan Anak yang unified, yang ehad ya, diucapkan hanya oleh Bapa. Kita lihat di Keluaran 3 ayat 14, 15 ya, dan lain-lain. Oleh Anak saja, Anak Elohim, Yohanes 8, 58, Lukas tadi 22, 70. Jadi hanya dua sosok itu yang boleh dan telah mengatakan dirinya I am. Jadi itulah yang harus kita ingat-ingat dan tidak menjadi tuli rohani ya. Dan saudara-saudaraku, cat sinilah sebuah ilustrasi tentang posisi relasional Bapa, Anak, Roh Kudus yang terhimpun dalam satu God dalam nama YHWH, Yahweh. Tampak bahwa Yahweh itu ibarat nama DNA keluarga. Sekali lagi, ibarat nama DNA keluarga yang satu nama yang
melingkupi serentak sosok-sosok Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya nama Yahweh ini seolah terhilang di PB tatkala oknum-oknum Anak dan Roh Kudus diutus resmi oleh Bapa ke dunia ini yang sebelumnya tak pernah dikenal. Kita tahu nama Yahweh nyata dan mutlak tampil sebagai Bapa di Perjanjian Lama lebih dari 6.300 kali. Tapi kok jadi misteri sejak di PB karena tak pernah ada lagi nama Bapa Yahweh di PB. Yang ada adalah gelar Bapa dan gelar Anak dan gelar Roh Kudus dengan peran khususnya masing-masing. Apakah benar Bapak Yahweh di PL sama dengan Bapak di PB? Ini pertanyaan yang sering kita take for granted ya. Apakah benar sama? Nah, tapi untunglah bahwa sang anak yang menyatakan dirinya datang ke dunia yang membawa nama Bapa, yaitu Yahweh di PL. Kita lihat Yohanes 5:43, Matius 23:39. Itu sebabnya nama sang anak pasti harus menyandang nama DNA keluarga Yahweh, yaitu nama Yesus. Itu adalah berasal Yesua yang secara esensi dimaknai sebagai Yahweh menyelamatkan. Matius 1:21. Ini dipertegas lagi dengan klaim Yesus sebagai I am yang adalah aku ada sebagai esensi Yahweh yang kekal. Lihat Yohanes 8:58, Lukas 22:70 tempo hari ya. Maka itulah porsi misteri nama Yahweh yang secret beyond understanding. Hakim-Hakim 13:18. Tapi yang perlu dan cukup bagi kita untuk pengenalan terhadap dirinya secara terbatas. Terakhir ya, slide yang amat penting ini. Namun justru kok lolos eksplorasi dari yang bersangkutan ya. Nggak ada eksplorasi yang mendalam dari sang teolog akhir zaman ini, di mana Yesus sesudah bangkit di saat-saat terakhir misinya jelas-jelas dengan sengaja loh, by design loh, ia mengunjungi murid-muridnya untuk kedua kalinya karena mau mencanangkan apa? Mencanangkan divinity atau keilahiannya kepada Thomas dan semua murid-muridnya tanpa kecuali. Kita lihat Yohanes 20:28. Nah, kita baca di sini, my master, my God, ya Tuhanku dan Godku. Ingat ya, Thomas murid Yesus. Ia adalah orang Yahudi yang tadinya ya sebagai orang Yahudi hanya kenal dan percaya satu mutlak Bapa Yahweh. Benar kan? Thomas jelas-jelas menolak percaya bahwa Yesus itu bangkit, apalagi God ya. Saat itu Thomas satu-satunya yang belum menerima hembusan Roh Kudus dari Yesus yang telah dilakukan kepada murid-murid yang lain. Yohanes 20:22. Karena absen sendiri dari kumpulan murid-muridnya di ayat 24. Namun 8 hari kemudian begitu mereka berkumpul lagi dan ada Thomas melihat kebangkitan Yesus dengan mata kepala sendiri. Thomas jadi tercerahkan, lalu percaya dan berseru bahwa Yesus itulah my master and my God. Ini total the true God, tidak main-main. Pengakuan percaya Thomas ini dibenarkan Yesus dengan pesan khusus untuk semua murid-muridnya. Dan kini kita bersama. Jadi disambut dan dibenarkan Yesus dengan berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Percaya apa? Aku Tuhan dan God, seperti seruan Thomas itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Luar biasa. Nah, slide terakhir tambahan. Ini adalah konfirmasi Yesus tentang kesatuan natur Anak dan Bapa dalam Yohanes 10:30 yang kita tahu. Juga sekarang 16, 15, 17, 10. Ini luar biasa. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Nah, itu apa artinya? Itu luar biasa. Ditambah lagi yang 17:10 ini, segala milikku adalah milikmu. Ya tentu aja milik Yesus adalah milik Bapaknya. Tetapi sebaliknya, segala milikmu Bapak adalah milikku. Ini Yesus. Jadi kita melihat ini bukan duet milik kebendaan ya. Ini melainkan duet kesatuan segala properti-properti ilahi tanpa perkecualian. Termasuk semua natur, sifat, pikiran, pengetahuan, nama, gelar, kerajaan, kemuliaan, semua. So, masihkah bahasa Yesus mau dipelintir dan disesatkan kemana?